Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rino Adi Prastio. Kali ini gue pengen ngebahas soal politik dinasti. Gue pengen ngebandingin antara Indonesia sama Amerika, antara Presiden Jokowi, George Bush, dan John F. Kennedy. Apa sih beda antara ketiga tokoh tersebut? Dan sebenarnya politik dinasti itu boleh atau nggak sih? Yuk, ngulik bareng gue di Ngulik Online. Biasa, dari awal gue mau disclaimer dulu. Sekali lagi, gue enggak terafiliasi sama paslon manapun dan partai manapun. Yang gue sampaikan di sini adalah pure opini gue, sesuai dengan namanya, ngulik online. Jadi, yang gue sampaikan di sini itu hasil penerusan gue dari internet secara online. Anyway, back to the topic. Kita mulai dari awal dulu. Sebenarnya apa sih politik dinasti itu? Beda nggak dengan dinasti politik? Oke, gue coba jabarin versi gue ya. Oke, gue coba jabarin versi gue. Menurut Leo Agustino dalam buku Politik Lokal dan Otonomi Daerah, politik dinasti itu bisa diartikan sebagai kerajaan politik, di mana elit politik menempatkan keluarga, saudara, dan juga kerabatnya di beberapa posisi penting di pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu strategi atau jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Gue tambahin lagi nih yang lebih sederhana. Dalam jurnal yang berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia yang dimuat dalam Journal of Government and Civil Society, Martin Herna Susanti menjelaskan kalau dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan yang hanya dari beberapa orang saja. Sebenarnya dinasti politik itu tuh lebih cocoknya di negara-negara monarki ya, di mana kekuasaan itu didapatkan dengan cara diturunkan berdasarkan garis keturunan. Jadi intinya kalau dinasti politik itu diturunkan menurut jurnal ini. Terus apa bedanya dengan politik dinasti? Gue jelasin menurut ahli lagi nih. Di jurnal yang sama, Susanti juga menjelaskan kalau politik dinasti itu merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan tertentu dan golongan tertentu. Contohnya ya keluarga elit yang bertujuan mendapatkan atau memperoleh kekuasaan. Kalau menurut gue, politik dinasti itu tuh merupakan proses-proses regenerasi kekuasaan yang lingkupnya cuman keluarga aja, baik keluarga besar ataupun turun-temurun. Meskipun dalam prosesnya secara hakikatnya dilakukan menurut proses demokratisasi atau melalui pemilu. Sederhananya gini aja deh, kalau dinasti politik, satu keluarga berpolitik atau bisa diturunkan. Kalau politik dinasti itu memanfaatkan atau menggunakan dinasti politik sebagai privilege dalam memperoleh kekuasaan. Oke, kita mulai bahas dulu satu-satu. Mulai dari John Fitzgerald Kennedy. Dinasti Kennedy ini tuh bisa dibilang sebagai dinasti politik paling fenomenal di sepanjang sejarah negeri Paman Sam alias Amerika. Gimana enggak? Trah Kennedy udah mulai berkiprah di politik praktis Amerika mulai dari tahun 1940-an sampai sekarang. Dinasti Kennedy itu tuh terlahir dari keturunan Joseph P. Kennedy dan Rose Elizabeth Fitzgerald, pasangan Amerika-Irlandia. Ayah John F. Kennedy adalah seorang miliarder yang pernah jadi duta besar Amerika Serikat buat Inggris. Sedangkan ibunya adalah seorang putri dari wali kota Boston. Nah, karena faktor harta yang berlimpah, otomatis jadi privilege juga dong. Langkah buat John F. Kennedy menjadi presiden Amerika otomatis jauh lebih ringan. Ditambah lagi, darah politisi dari ayahnya dan kakeknya mengalir deras tuh di Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, kita singkat JFK aja lah, biar nggak belibet gue ngomongnya. JFK terpilih jadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1960. Tapi
JFK sebelumnya juga pernah terpilih sebagai anggota Senat dan Parlemen sejak tahun 1947. Dan sebelumnya juga punya karir yang cukup cemerlang di militer. Tapi langkah JFK harus terhenti setelah kurang lebih 3 tahun jadi presiden. Kisahnya cukup melegenda tuh, kalian bisa cari aja di internet, banyak konspirasi juga. JFK pada tahun 1963 tewas akibat tertembak di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Saat menjabat sebagai presiden, JFK ini mengangkat saudara kandungnya Robert Kennedy sebagai jaksa agung sekaligus penasihat presiden di pemerintahannya. Setelah JFK meninggal, Robert akhirnya mengikuti jejak JFK untuk masuk ke Gedung Putih. Robert terpilih jadi senator New York pada tahun 1964. Tapi kisahnya endingnya nggak kalah tragis sih dari JFK tadi. Pada tahun 1968, Robert juga tewas tertembak saat melakukan pidato kemenangannya pada pemilihan kepresidenan. Selain Robert, saudara kandung JFK, Edward Moore Kennedy, juga berkiprah di politik. Edward Kennedy juga terlibat dan terpilih sebagai senator di Massachusetts sejak 1962 sampai tahun 2009. Lama juga ya. Nah, si Edward ini nggak setragis saudaranya yang lain nih. Kalau JFK dan Robert tadi tewas karena tertembak, tapi kalau Edward pada tahun 2009 meninggal karena kanker. Tapi sampai sekarang anak keturunan dinasti Kennedy, Robert sama Edward F. Kennedy juga masih aktif berpolitik. Bahkan anak dari Robert F. Kennedy, yaitu Robert F. Kennedy Jr. digadang-gadang bakalan nyapres di pemilu Amerika mendatang. Jadi nih, pas JFK jadi presiden dan beberapa keluarganya ada yang jadi pejabat, tapi waktu itu nggak diprotes sama warga Amerika. Karena emang nggak pernah terjadi masalah dan hasil kinerjanya cukup cemerlang. Kalau dinasti Kennedy yang paling fenomenal dan terkenal, tapi dinasti yang paling sukses di Amerika bukan dinasti Kennedy, tapi dinasti Bush. Bush aja lah ya. Jadi keluarga Bush ini tuh sukses melahirkan 2 presiden Amerika, yaitu George H.W. Bush sebagai presiden ke-41 dan George W. Bush sebagai presiden Amerika ke-43. Ayah dari George H.W. Bush yaitu Prescott Bush yang juga mantan senator Amerika Serikat. Jadi George H.W. Bush itu awalnya udah beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota Senat di Amerika Serikat. Senat itu kalau di Indonesia kayak DPD lah kurang lebih. Dan setelah itu George H.W. Bush geser nih buat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen alias DPR-nya Amerika. Bush juga pernah jadi duta besar Amerika untuk PBB, pernah jadi ketua pimpinan nasional Partai Republik, jadi direktur CIA, bahkan pernah jadi wakil presiden. Jadi bisa dibilang George H.W. Bush ini karir politiknya cukup cemerlang lah. Dan pada akhirnya George H.W. Bush menjadi presiden ke-41 Amerika pada tahun 1989 sampai 1993. Tapi pas di periode selanjutnya, George H.W. Bush kalah di Pilpres. Bush dikalahkan oleh Bill Clinton. Banyak orang yang bilang kalau kekalahan George H.W. Bush ini karena pas jadi presiden, George H.W. Bush itu mengingkari janjinya untuk tidak menaikkan pajak. Nah, George H.W. Bush ini punya anak, yaitu George W. Bush. George W. Bush mengikuti jejak ayahnya untuk berkarir di politik. Setelah ayahnya lengser pada tahun 1994, George W. Bush udah berhasil jadi gubernur di Texas. Sebagai gubernur, George W. Bush terbukti populer dan fokus ke isu-isu seperti pemotongan pajak, reformasi, dan pendidikan. Akhirnya pada tahun 2000, George W. Bush ikutan kontestasi Pilpres dan terpilih. Kemudian dilantik jadi presiden pada tahun 2001. Bisa dibilang balas dendam kali ya. Ngalahin Bill Clinton yang sebelumnya ngalahin bapaknya. Dan George W. Bush ini jadi presiden Amerika Serikat selama 2 periode sampai tahun 2009. Oke, sebelum kita membahas soal perbedaan politik dinasti ketiga keluarga ini, gue coba dulu untuk memaparkan beberapa model politik dinasti ya.
Menurut mantan pengamat dan pimpinan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah alias KPPOD, Bapak Robert Naendi, yang gue kutip dari Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil, dan Akuntabel menjelaskan, ada 3 model politik dinasti. Yang pertama model arisan, di mana kekuasaan hanya menggumpal di satu keluarga dan berjalan secara regenerasi. Yang kedua, model lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya, kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, dan anggota keluarga yang lain punya posisi strategis di pemerintahan. Dan model yang terakhir adalah model lintas daerah. Daerah yang beda dipimpin oleh keluarga yang sama. Oke, berdasarkan ketiga model itu, berarti keluarga Kennedy bisa dikategorikan sebagai model lintas kamar. Karena JFK mengangkat saudara kandungnya Robert Kennedy buat jadi jaksa agung sekaligus penasihat presiden di pemerintahannya. Berarti kan JFK jadi presiden, saudaranya punya posisi yang strategis di pemerintahan. Dan setelah JFK terbunuh, setahun kemudian Robert juga terpilih jadi anggota Senat. Nah, kalau keluarga Bush berarti yang model dinasti politik arisan berarti. Karena setelah George H.W. Bush lengser sebagai presiden, anaknya George W. Bush ikutan jadi presiden. Nah, kalau dari terah Presiden Jokowi, gue rada bingung nih. Tapi bisa dibilang juga politik dinasti model arisan. Bapaknya jadi presiden, anak sulungnya jadi wali kota, anak bungsunya jadi ketua partai. Terus menantunya Pak Jokowi gimana? Nah, itu kalau menurut gue juga bisa dikategorikan sebagai model lintas daerah kali ya. Mas Gibran jadi wali kota di Solo, Bang Bobi jadi wali kota Medan. Gue coba buat menganalisis lebih dalam lagi, Anabel alias analisa gembel. Hal yang paling bikin beda antara terah Kennedy, terah Bush, dan terah Jokowi adalah proses regenerasinya. Robert Kennedy mencalonkan diri sebagai Senat Amerika setelah saudara kandungnya JFK meninggal. George W. Bush jadi presiden juga setelah ayahnya George H.W. Bush udah lengser jadi presiden. Nah, di terah Pak Presiden Jokowi ini nih, Pak Jokowi masih jadi presiden. Mas Gibran udah nyalon jadi wakil presiden. Mas Kaisang juga gitu tuh. Tanggal 23 September 2023 resmi jadi kader PSI. Tanggal 25-nya udah dilantik jadi ketum aja. Terus apakah yang dilakukan oleh Mas Gibran dan Mas Kaisang itu salah? Menurut gue nggak salah. Satu-satunya yang salah menurut gue adalah keputusan MK. Ketika putusan MK terkait batas usia capres-cawapres, seandainya memang terbukti ada dan ada udang di balik bakwan, itu baru salah. Terus kalau bapaknya jadi presiden, anaknya nyalon jadi presiden, apa salah? Enggak. Menurut gue nggak salah. Kenapa? Karena kita negara demokratis. Kita negara yang menganut paham demokrasi. Memilih dan dipilih itu haknya sama. Hak semua warga negara itu sama. Dijamin oleh undang-undang. Lagian kan yang menentukan bakalan beneran jadi wakil presiden atau enggak kan masyarakat. Kalau emang nggak suka ya tinggal nggak usah dipilih. Terus emang Mas Gibran kalau bapaknya bukan presiden emang bisa jadi wali kota Solo atau bahkan wakil presiden? Kalau menurut gue itu namanya privilege. Ketika Mas Gibran memanfaatkan privilege yang beliau punya, ya nggak masalah dong. Balik lagi, yang menentukan Mas Gibran kepilih atau enggak bukan bapaknya, tapi masyarakat. Kemudian, poin perbedaan yang lain yang gue tangkap antara keluarga Bush, Kennedy, dan Jokowi adalah pendidikan politiknya. Baik keluarga Bush ataupun keluarga Kennedy, mereka udah punya ketertarikan ke politik dan pendidikan politik dari awal. Nggak ujuk-ujuk alias tiba-tiba nyemplung gitu. Nah, pada Desember 2018 tuh, Pak Jokowi bilang kalau Mas Gibran dan Mas Kaisang belum ada ketertarikan ke politik dan masih memilih berbisnis. Gibran ini belum. Feeling politiknya kok belum, masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kaisang apalagi? Belum sampai setahun kemudian, Mas Gibran udah menyatakan keseriusannya untuk ikutan Pilkada Solo tahun 2020. Mas Kaisang juga gitu, belum lama ini, kalau nggak salah, gue denger di podcast, beliau belum tertarik juga buat berpolitik. Tiba-tiba jadi ketum partai.
Menurut kalian gimana? Kalau di Amerika, dinasti politik keluarga Bush dianggap sebagai yang paling sukses. Kalau di Indonesia, dinasti politik mana yang paling sukses? Apakah keluarganya Pak Jokowi? Atau terahnya Pak Soekarno? Atau terahnya Pak SBY? Let me know gimana tanggapan kalian. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke deh, mungkin ngulik online episode kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau diskusi, mau ngoreksi kali aja gue ada salah, atau mau nambahin data-data yang nggak ada di video, silahkan tulis di kolom komentar. Ngulik online episode kali ini gue cukupkan sampai di sini. Peace out.